Hari ini kita akan membahas materi baru, yaitu meringkas dan menyimpulkan berita. Namun sebelum belajar, kamu berdoa dulu ya. Apakah kamu tahu perbedaan antara meringkas dan menyimpulkan? Kita akan membahasnya dalam kompetensi dasar 4.1, menyimpulkan isi dari berita yang dibaca dan didengar. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, kamu diharapkan mampu: 1. Meringkas pokok-pokok isi berita, yang kedua menyimpulkan pokok-pokok isi berita, dan yang ketiga memberikan tanggapan berita. Kita akan membahas pertama meringkas dan menyimpulkannya. Nah, untuk memahaminya silahkan perhatikan berita berikut ini. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok atau non-sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok atau non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrean truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrean terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4, tetapi antrean tersebut masih dalam batas normal. Antrean belum membludak keluar area parkir pelabuhan. Akan tetapi akibat penumpukan truk itu, beberapa supir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Kamu dapat melihat berita ini pada buku Bahasa Indonesiamu halaman 2. Nah, sekarang kita masuk kepada cuplikan berikutnya. Pelabuhan Merak dipadati oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako pada 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November. Kondisi tersebut disebabkan adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Bandingkan pula kedua cuplikan berita tersebut dengan yang berikut ini. Berita tersebut menyampaikan informasi tentang padatnya Pelabuhan Merak oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako pada 10 hari menjelang Lebaran. Bagaimana? Berbeda bukan ketiga cuplikan berita tersebut? Nah, sekarang apakah kamu sudah mulai mengetahui perbedaan antara meringkas dan menyimpulkan? Sekarang kita coba perhatikan bagian berikut ini. Ini adalah proses untuk meringkas berita. Yang pertama mendengarkan atau membaca berita dengan saksama, yang kedua mencatat pokok-pokoknya atau adik simba, dan yang ketiga menyampaikan kembali secara lengkap dan ringkas. Berikut ini adalah proses untuk menyimpulkan berita, yaitu dari unsur adik simba diambil intisarinya menjadi sebuah simpulan. Apakah sudah mulai mengetahui perbedaan dari keduanya? Perbedaannya, satu, dari meringkas dulu ya. Artinya penyajian teks berita yang panjang menjadi lebih ringkas dan efektif, atau bisa dikatakan hanya unsur adik simba saja. Sedangkan menyimpulkan berarti mengambil informasi berita yang paling penting dari berita yang telah diringkas. Dengan kata lain, informasi penting dari pokok berita yang ada pada ringkasan. Berikut cara cepat ingat. Teks berita dikurangi unsur adik simba menjadi lebih ringkas akan menghasilkan simpulan berita. Tentunya simpulan ini hanya berisi intisari berita. Bagaimana? Sudah paham kan? Saya yakin pasti kamu sudah paham perbedaan antara meringkas dan menyimpulkan teks berita. Semoga penjelasan dalam video ini bisa membantu kamu untuk menjawab soal tentang meringkas dan menyimpulkan isi berita. Sampai jumpa di video selanjutnya.